Om Pencapir, kali ini saya akan bicara tentang kuasa uang. Lebih tepat lagi adalah keuangan yang maha kuasa. Saya mulai dengan sebuah overview secara kritis terhadap beberapa karya keilmuan yang berbicara tentang klientelisme, oligarki, politik uang, politik transaksionalisme, dan sejenisnya. Ada satu karya buku yang ditulis oleh ilmuwan politik terkenal bernama Dr. Burhanuddin Muhtadi. Judul bukunya Kuasa Uang, persis seperti tema yang saya sampaikan kali ini. Subjudulnya politik uang dan seterusnya, gitu, kira-kira begitu. Ada juga buku yang lain yang ditulis oleh Edward Aspinall dari Australia dan ada temannya yang dari Leiden University. Judul bukunya adalah Democracy for Sale. Ini sudah dalam 2 edisi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dan masih banyak karya-karya lain yang berbicara tema serupa, yang mencaci maki melucuti praktek politik uang dalam proses pemilihan umum atau proses elektoral. Ini yang paling tren lah. Ilmuwan politik kayaknya tidak afdol, tidak hebat kalau tidak bisa menyajikan studi-studi yang kritis terhadap politik, terutama terhadap politik uang. Tetapi saya berpendapat lain. Saya justru ingin mengkritik cara-cara studi politik yang sebenarnya itu malah tidak mencerahkan seperti itu. Pendapat saya mengatakan bahwa begini, kalau politik uang itu sebagai kejahatan, ya laporkan dan hukum saja. Atau suruh tuh yang namanya mandor pemilu, kontrolir pemilu, penegak hukum itu yang bekerja untuk menangkap dan menghukum mereka. Toh selama ini juga tidak banyak, meskipun ada kontrol yang berlapis-lapis, ada penegakan hukum yang berlapis-lapis, tapi kan tetap jalan terus. Berarti ini ada salah, ada kekeliruan kita dalam memikirkan tentang politik uang. Saya bukan dalam posisi untuk membenarkan atau mengamini politik uang, tetapi kita perlu melihat politik uang itu secara jernih dalam dunia politik, dalam hal relasi kekuasaan antara rakyat dengan elit, antara warga dengan negara dan pemerintah. Itu yang harus kita lakukan. Saya menyampaikan ada beberapa kritik terhadap studi-studi yang berbicara tentang politik uang. Yang pertama, studi itu memberitahu yang sudah diketahui. Ini seperti konsultan saja ini. Pekerjaan utamanya adalah memberitahu yang sudah diketahui dan sebenarnya tidak perlu diketahui. Karena rakyat ini sebenarnya sudah tahu. Jadi ini semacam studi yang pengen mengungkap realitas politik. Ini loh realitas politik di balik demokrasi yang kita cita-citakan itu ada praktek-praktek politik uang yang bisa mencederai demokrasi, bisa menghambat persamaan hak dan seterusnya. Dan itu klientelisme yang menjadi penyebab itu adalah warisan masa lalu. Itu argumennya begitu dan pada titik ujung akan menggunakan moralisme politik bahwa ini semacam perbuatan yang bejat dan seterusnya. Jadi sebenarnya menurut saya tidak perlu diteliti pun orang udah tahu kok. Untuk apa diteliti dan untuk siapa penelitian ini gitu. Hasilnya itu untuk siapa? Memangnya untuk mandor pemilu atau untuk membenci demokrasi misalnya,
Orang kan sekarang lalu berkembang pengetahuan, berkembang diskursus bahwa demokrasi pemilihan umum itu sangat mahal. Sehingga ini menjadi penyebab utama korupsi. Omongannya kan begitu. Kalau banyak orang mengkritik politik, pemilu itu mahal, lalu mereka berpikir tentang efisiensi. Sebaiknya ini biayanya dipotong atau kalau perlu, enggak perlu ada pilkada supaya biayanya enggak terlalu besar gitu. Jadi ini kalau untuk urusan rakyat itu dijawab dengan efisiensi, bukan demokrasi. Atau jangan-jangan orang Indonesia itu tidak menyukai demokrasi, lebih menyukai efisiensi. Kemudian kritik yang kedua saya, mengikuti pendapat Profesor Purwosantoso, studi semacam ini, studi tentang klientelisme, oligarki dan sebagainya itu disebut sebagai pendekatan patologis. Jadi melihat politik itu jelek, jahat, buruk, salah. Lebih khusus lagi, kata saya adalah pendekatan patologis yang anti politik. Menurut saya ini sebodoh-bodohnya manusia ini adalah sarjana ilmu politik yang membenci politik. Politik ini dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Ya memang politik bermasalah, politisi bermasalah. Tapi bukan berarti teknokrasi tidak bermasalah. Kalau orang mengatakan bahwa politisi bermasalah, itu berarti menganggap bahwa teknokrasi itu sebagai kebenaran yang lebih baik. Atau ahli-ahli ilmuwan itu yang lebih bersih, lebih objektif, lebih jujur, lebih netral. Ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa ya memang banyak politisi yang tidak berilmu atau tidak bergelar tinggi dan banyak. Tapi politisi itu adalah pendengar rakyat, mendengarkan suara rakyat. Sementara para ahli, para teknokrat itu pintar, punya TPA dan tupel yang tinggi, punya gelar tinggi dan banyak, tetapi mereka tidak mendengar suara rakyat. Lebih banyak bercerita tentang katanya bukti-bukti empiris, evidence-based policy making, tetapi bukti-buktinya itu sudah dikonstruksi sedemikian rupa dengan pendekatan positivisme. Jadi fakta itu bisa direkayasa dengan teknikalisasi, indikatorisasi, kategorisasi, yang katanya objektif. Ya objektif menurut apa yang dia pikirkan, bukan objektif yang itu betul-betul dirasakan oleh rakyat gitu. Ini ada komentar dari Ari Sujito. Dia mengatakan bahwa orang pengen demokrasi tapi memenjarakan politik. Ya inilah yang namanya anti politik itu begitu. Jadi politik dicaci maki sehingga dia gagal untuk membuat transformasi politik menjadi pemerintahan, hukum, administrasi. Saya selalu mengatakan pemerintahan ini kan proses transformasi ini. Ada orang pintar, ada birokrat, ada teknokrat, ada politisi yang tentu saja mereka punya DNA yang berbeda-beda. Politik berbicara tentang tujuan, tentang kepentingan rakyat, lalu yang lain berbicara tentang cara, tentang keahlian, itu tidak ketemu. Jadi yang memiliki ilmu, yang memiliki keahlian itu selalu mencaci maki yang politik. Ya memang ada banyak politisi yang kemudian tidak mau mendengarkan para ahli. Tetapi yang mau saya katakan bahwa para sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, sarjana administrasi publik adalah bagaimana kita melakukan connecting, crafting, dan transforming terhadap hal-hal yang berbeda ini. Bagaimana kita mentransformasikan apa yang dipikirkan atau yang dilakukan oleh politisi dengan para ahli. Pada titik ini saya ingin mengatakan bahwa politik uang itu harus dipahami secara berbeda. Dan perbedaan cara memahami ini menjadi titik pijak kita melakukan transformasi politik, pemerintahan, hukum, dan administrasi.
Saya tidak melihat kalau politik uang itu sebagai kebejatan, tetapi ini sebagai arena kesempatan bagi rakyat itu melakukan negosiasi dengan elit atau pengen reclaim, pengen merebut kesempatan, mumpung ketemu dengan elit, karena elit itu hanya datang 1 kali, pergi 5 tahun. Ini kesempatan. Loh, mengapa rakyat begitu? Ya karena hidup mereka tidak hanya soal pelayanan publik, kesempatan untuk mengakses, tapi juga livelihood kehidupan sehari-hari. Itu tidak menerima berkah langsung yang konkret dari apa yang dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah. Sehingga kalau Presiden Joko Widodo mengatakan negara hadir itu sebenarnya maknanya di sini sebenarnya. Negara kita ini sudah banyak berhasil menyediakan infrastruktur, menyediakan fasilitas publik, dan lain-lain. Tapi tidak setiap orang bisa mengakses. Dan pada sisi yang lain, kesempatan untuk berusaha, untuk mencari nafkah, lapangan pekerjaan, ini negara kan tidak hadir dengan baik. Banyak usaha-usaha yang itu dilakukan entah oleh petani, oleh nelayan, atau oleh peternak, itu hampir tidak memperoleh proteksi dari negara. Kalau mereka menghadapi rentenir, menghadapi tengkulak itu tidak ada proteksi dan itu warisan yang sangat lama. Nah, yang muncul adalah kebijakan populis. Kebijakan populis, banyak program-program bantuan, entah itu untuk kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya. Yang itu saya nilai sebagai program yang menyenangkan rakyat, tapi sebenarnya tidak menolong rakyat. Program yang punya nuansa distribusi meskipun itu sementara, tapi tidak mengarah pada proteksi rakyat dari struktur yang lebih besar. Yang konkretnya ya struktur tadi, ada tengkulak, ada rentenir, ada birokrasi, ada izin, dan sebagainya. Saya kira ada banyak hal yang kebijakan yang sifatnya administratif, entah itu izin-izin sawit atau izin namanya sertifikasi kayu dan sebagainya, itu kan itu kemampuan administratif yang tidak distributif pada rakyat. Jadi maksud saya kalau kita mau bicara, mau research itu ya, saya justru menghargai banyak para antropologi yang justru berbicara politik. Mereka mendengar langsung secara lebih dalam dan itu bisa mentransformasikan apa yang dialami, dipikirkan, disuarakan oleh rakyat, itulah yang kemudian itu menjadi basis politik. Dan itulah tugas ilmuwan untuk mentransformasikan menjadi kebijakan atau menjadi praktek dalam pemerintahan. Ya tentu politisi bermasalah dan di sana ada namanya informal. Politik informal itu biasa itu, di mana-mana begitu, tidak hanya di Indonesia. Politik informal dan tentu kalau birokrasi, teknokrasi kan bekerja di ranah formal. Nah ini kan kesenjangan ini. Jadi kita ini belum berhasil, pengetahuan maupun praktek politik pemerintahan kita itu belum berhasil bagaimana kita mentransformasikan kutub-kutub yang berbeda itu. Entah itu politik informal maupun politik formal, antara keahlian dengan kerakyatan, antara teknokrasi dengan politik, dan masih banyak lagi. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga, studi-studi yang tadi saya sebut itu ilmiah tapi tidak amaliah. Tidak memberikan sumbangan terhadap perubahan, terutama perubahan yang mengarah pada kepentingan rakyat maupun kedaulatan rakyat. Jadi pertanyaannya sekali lagi, kalau orang melakukan studi ini sebenarnya untuk apa dan untuk siapa? Jangan-jangan kata Aris Sujito itu hanya untuk akreditasi, untuk pangkat, untuk sertifikasi yang tidak punya dampak terhadap rakyat.
Ya, jadi ini apa namanya rangkaian contoh, rangkaian kritik yang perlu saya sampaikan, dan kritik yang ketiga ini saya kira terkait dengan yang kedua. Ya, tadi saya sempat lupa saya balik lagi ya, dan ini terkait sebenarnya nomor 2 sama nomor 3 itu. Saya punya beberapa contoh yang ini penting untuk kita hayati dan itu menjadi basis untuk transformasi politik pemerintahan. Contoh pertama misalnya orang-orang yang menaikkan pasir itu ke truk itu, ke bak truk itu. Lalu ada politisi datang kampanye. Lalu para pekerja pasir itu mengatakan, "Pak, kita menaikkan pasir aja dibayar kok. Kita menaikkan pejabat tidak dibayar." Nah itu si calon langsung pusing itu. Langsung mencaci maki juga pada rakyat gitu. Ya, jadi ini harus jadi ini. Jadi jangan dinilai dengan kebejatan itu. Kalau dengan kebejatan susah kita. Kita nggak akan bisa bergerak. Jadi ilmu kita nggak amaliah. Ya, karena kembali lagi ya hidup mereka begitu-begitu saja. Meskipun mereka didata terus-menerus oleh negara, toh data itu nggak begitu ngaruh pada mereka. Ada juga yang di kampung saya pernah mengikuti rapat di RT cukup banyak karena RT kami besar. Lalu ada caleg datang, calegnya kan diberi kesempatan. Calegnya pemaparan, terus kemudian pimpinan rapat memberi kesempatan pada warga untuk memberikan komentar. Tidak ada satupun yang komentar, saya pun juga tidak kasih komentar, saya justru menunggu komentar dari orang-orang biasa atau ordinary people gitu. Dalam posisi diam lalu ada satu orang yang nyeletuk, "Iki cetone piye?" Itu semua orang langsung ketawa, orang Jogja tahu dengan kalimat pendek itu. Ini jelasnya bagaimana? Lalu sang kandidat dengan sangat cepat mengatakan bahwa, "Siapa? Kita sudah siapkan segala sesuatunya. Itu di luar kita sudah siapkan beberapa hal." Ya itu namanya negosiasi itu. Jadi negosiasi jadi ya politik itu kan negosiasi. Bagaimana ini kan berbagai kepentingan ya manusia itu kan begitu, yang namanya kepentingan itu kan nomor satu. Orang berkepentingan pengen makmur, pengen sekolah tinggi, pengen punya gelar, pengen hidup bla 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 bla, bahkan pengen berkuasa, kan itu yang pertama itu. Nomor 2 dia baru punya pengetahuan, punya nalar, nomor 3 punya nilai dan moral. Jadi itu urutannya begitu. Jadi kalau kita terlalu moral kan namanya malaikat namanya. Ya. Tapi memang kalau orang mengejar kepentingan tanpa memperhatikan yang lain kan setan kan gitu. Jadi tapi nomor 1 menurut saya kalau kita mau bicara tentang dunia politik pemerintahan, ini yang namanya kepentingan, hak, kesempatan, akses ini harus nomor 1. Ya, karena mereka kan nggak berilmu, tidak sarjana, tidak hebat-hebat seperti para profesor gitu. Ada juga contoh yang ketiga begini. Ini ada politisi yang idealis, ingin memperjuangkan suara rakyat menjadi kebijakan. Ketika dia berkumpul dengan organ-organ, dengan kelompok-kelompok rakyat, mereka mengatakan mereka nggak mau tokoh ini tidak mau kasih politik uang lah, tapi pengen memperjuangkan. Nah orang kan pada diam, tapi yang di belakang itu dengan bisik-bisik kebijakan prek. Ya, jadi ini harus kita pahami, oh ini distrust nih. Distrustnya terhadap siapa dan apa? Ya terhadap pemerintah, terhadap wakil rakyat, ya secara keseluruhan lah terhadap penyelenggara negara gitu. Jadi artinya kan ini proses elektoral ini kan tidak membawa perubahan hidup. Sama juga dengan kita melakukan pendataan, melakukan pemilu itu nggak membawa dampak. Sehingga tidak percaya. Jadi soal
kepercayaan itu bukan karena semata-mata diukur dengan akuntabilitas dan transparansi. Sudah transparan, sudah pemeriksaannya sudah berlapis-lapis, lalu ada predikat wajar tanpa pengecualian misalnya. Sudah sangat bagus. Kemudian angka-angka kemiskinan juga turun. Kemudian panjang jalan baru dibangun sekian kilometer panjangnya. Tapi kok ini masih ada begitu, masih ada proses negosiasi pada waktu proses elektoral ini. Saya ingin mengatakan bahwa ya semua rutinitas ini kan nggak punya dampak yang besar terhadap mereka. Gitu. Ya ini namanya distrust. Yang kedua yaitu tadi sekali lagi negosiasi ini. Sekian lama negosiasi tidak ditransformasikan menjadi pemerintahan yang utuh. Pemerintahan yang betul-betul berasal dari mandat rakyat. Tapi hanya rutinitas administrasi yang seakan-akan kita berubah besar tapi berubahnya sebenarnya hanya artifisial. Ya, terhadap output tetapi impact tidak. Ya, dampaknya tidak terlalu besar dan jauh dan dalam terhadap kehidupan rakyat. Saya kira ini yang poin seperti itu saya harus terus-menerus bersuara, dan karena itu ilmu itu kan seperti Soekarno, saya pokoknya terus mengutip ini ya, Soekarno ya. Ilmu amaliyah, amal yang ilmiah. Kalau tidak ilmiah ya ngawur. Tapi kalau ini ilmu itu tidak amaliyah namanya itu dungu namanya. Tidak mendengar. Jadi hanya berguna untuk dirinya sendiri tapi tidak berguna untuk ini ya, hajat hidup orang banyak. Dan karena itu yang harus menjadi kunci, kita harus maju, ilmu kita harus maju. Ya, bukan berarti maju itu lalu skopusnya banyak, bukan. Tetapi yang mencerahkan, bukan mencaci maki politik, tapi yang bagaimana kita mencerahkan dan sekaligus kita bisa membuat transformasi. Proses tadi ya, negosiasi dan tadi ya, proses transaksi negosiasi antara elit sama rakyat itu kan perlu ditransformasikan. Jadi itu sebuah critical overview, dan saya mau mengatakan bahwa kuasa uang itu tidak saya lihat dari politik uang tetapi dari teknokrasi uang. Selama ini kita mengenal ada dua konsep yang kita tidak sadar bahwa itu berbeda maknanya, yaitu uang rakyat dan uang negara. Para pemimpin politik biasa mengatakan uang rakyat. Uang ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ini artinya uang yang demokratis. Sebaliknya, para ahli, para teknokrat, para birokrat itu berbicara tentang uang negara. Uang negara itu mempunyai undang-undang. Dan yang namanya uang negara itulah yang kemudian nanti akan diteknokratisasi dengan keahlian yang itu berbeda dengan kehendak rakyat. Jadi kalau uang rakyat itu kan misalnya bagaimana rakyat menghadapi paceklik, rakyat menghadapi pupuk gitu. Enggak nyampe ya. Karena ya ini para ahli dan sebagainya ini kan cara menelitinya kan dengan cara sangat positifis, sehingga tidak pernah menghadirkan bagaimana artikulasi representasi orang-orang atau rakyat yang beraneka ragam itu. Teknokrasi uang itu berarti ya uang itu harus dikelola dengan baik, harus dipertanggungjawabkan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, harus diselamatkan. Kemudian harus punya target, harus punya kinerja. Orang bilang namanya anggaran berbasis kinerja, uang itu harus efisien, harus efektif gitu. Jadi uang dikelola dengan manajemen ilmiah yang konon katanya akan mencapai efektivitas. Jadi ini namanya
teknokrasi uang itu sama dengan uang ilmiah. Kemanapun uang pergi, maka teknokrasi manajemen ilmiah itu akan mengikuti. Sehingga nalar-nalarnya bukan nalar rakyat, tetapi nalar manajemen ilmiah. Sebagai contoh misalnya begini, pengadaan pupuk subsidi misalnya. Nah, pengadaan pupuk subsidi ini kan harus pakai prosedur, pakai aturan yang rigid banget. Harus pakai pengadaan yang butuh prosedur, butuh waktu yang panjang. Sementara petani sedang menunggu. Karena teknokrat, birokrat sibuk dengan prosedur, lalu ini butuh waktu lama, paling tidak 3 bulan baru kelar. Jadi ketika pupuk sampai di petani, itu petani sudah panen. Ceritanya sudah lain tuh. Ya, oleh karena itu para serikat petani ini sering mengatakan, loh kami ini investasi besar juga, subsidi pemerintah itu enggak sebanding dengan apa yang kami investasikan. Kami menanam itu, kalau menanam dalam setahun itu seluruh petani itu 120 triliun. Sementara dana desa kan cuma separuhnya misalnya gitu ya. Jadi ini petani ini juga investor nih. Ya, investor untuk dirinya sendiri yang nanti di tengah perjalanan juga rentan misalnya. Ya, jadi ada kompleksitas. Jadi artinya apa? Artinya ya persoalan kepentingan orang banyak, hajat hidup orang banyak, lalu uang sebagai hajat hidup orang banyak ini kan bukan hanya persoalan produktivitas dan efektivitas. Bukan hanya persoalan transparansi dan akuntabilitas, tetapi bagaimana menyambungkan ini antara otoritas dan responsibilitas pemerintah itu dengan hajat hidup orang banyak, dengan suasana kebatinan. Suasana kebatinan ini kan istilah yang menghaluskan. Suasana kebatinan itu saya sebut sebagai politik. Aspirasi, kepentingan yang itu muncul setiap hari. Everyday life politics ya. Jadi artinya politik itu tidak hanya ngomong tentang kekuasaan, tetapi ngomong tentang pupuk, tentang beras, tentang ikan, tentang ternak, dan sebagainya, yang itu harus dipahami secara politik, dan itu kata Ri Sujito harus direpolitisasi. Jadi isu-isu hajat hidup orang banyak ini memang harus dipolitisasi dengan lebih baik, dan ya rakyat tidak bisa ngomong seperti para teknokrat, para ahli. Tidak, tetapi tentu selalu ada celetukan-celetukan yang itu memang harus kita dalami. Mengapa ada orang mengatakan bahwa loh kita menaikkan pejabat aja, menaikkan pasir aja dikasih upah, kok ini menaikkan pejabat tidak dikasih upah. Ini kan harus dihayati, didalami, tidak serta-merta lalu kita mengatakan bahwa itu bejat, itu amoral. Kalau kita mengatakan mengutuk seperti itu, kita tidak bisa pernah menangkap hakikat dan tidak bisa mentransformasikan dari kerakyatan menjadi kewargaan yang lebih baik. Justru saya ingin mengatakan bahwa yang paling berkuasa itu adalah teknokrasi uang itu. Jadi uang ini yang maha kuasa. Jadi misalnya ini pengalaman di daerah ini. Ini kan antara DPRD sama birokrat. Tim anggaran pemerintah sama tim anggaran Banggar, ya, Badan Anggaran DPRD ini. Yang tim pemerintah ini sebenarnya bukan pemerintah ini, tapi ini birokrat yang menggunakan nalar-nalar teknokrasi dan aturannya sudah sedemikian ketat. Nah itu nggak ketemu. Jadi ini saling mengunci, saling menyerang. Tetapi akhirnya ya yang namanya DPRD harus tunduk pada teknikalisasi anggaran, pada prosedur anggaran. Dan orang daerah sering mengalami ketakutan. Kalau dalam proses anggaran takut sama ancaman, kalau dalam pelaksanaan takut sama hukuman. Jadi kalau uang ini bisa ujung-ujungnya bisa panjang lebar. Namanya kriminalisasi. Jadi
pengelolaan uang itu ketemu dengan masyarakat teknokratik, masyarakat baris berbaris, sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal secara bebas ya, kecuali yang diperintah. Jadi ruang geraknya itu sangat terbatas ya. Artinya uangnya ada tapi ruangnya terbatas. Itu namanya percuma. Tetapi kalau ada ruang nggak ada uang, ini kan sama juga bohong ya. Jadi maksud saya ini teknokrasi ini luar biasa, apapun ya, termasuk yang untuk entah itu untuk bantuan atau untuk pembangunan desa atau dana desa dan sebagainya gitu ya. Ya nanti ujung-ujungnya itu kan semuanya mandor proyek. Bukan pemimpin rakyat, ya bupati, ya birokrat, ya kepala desa itu kan oleh teknokrasi ini bagaimana jadi mandor proyek. Efisiensi, efektivitas, produktivitas gitu. Ya kalau itu hanya pekerjaan PU aja gampang, langsung jalannya jadi, jembatannya jadi. Tetapi kalau ini uang untuk membangun manusia kan nggak bisa serta-merta dengan nalar kita membangun jalan, membangun jembatan. Lawang kita aja membangun jembatan, membangun infrastruktur itu pun ada problem kritis yang banyak. Sebagai contoh misalnya, saya sering mengutip kalimat begini, membangun jalan itu lebih mudah daripada membangun institusi yang merawat jalan. Ya, jadi institusinya dong yang harus diperkuat, bukan jalannya. Gitu. Ya, dan ada banyak perangkat-perangkat teknis yang harus diikuti. Bahkan perangkat teknis itu mendahului politik. Ini praktek di desa banyak sekali ini. APB desa ini kan proses politik, tapi untuk menyusun APB desa ini harus ada RAB, harus ada survei, harus ada ini, jadi itu namanya teknis mendahului politik. Nanti setelah jadi misalnya ini pos anggaran dimasukkan dalam Seskudes misalnya, oh kok ditolak? Ya, oleh karena itu sekarang banyak desa itu udahlah kita menyusun anggaran itu menyesuaikan kode rekening. Meskipun itu sekarang katanya dibuka gitu, tapi prakteknya masih ada. Jadi orang itu menyesuaikan kode rekening yang ada dalam regulasi dan aplikasi. Bukan melalui musyawarah yang itu bermartabat. Jadi kalau proses membangun martabat itu digantikan dengan proses yang sangat teknis, maka itu bisa mengeroposkan, bisa delegitimasi, bisa menciptakan distrust gitu. Karena nanti ujung-ujungnya ya semuanya proyek. Ya nanti kalau ada proyek, ada padat karya ya rakyat itu senang gitu. Tapi senangnya ya sementara, tidak bisa panjang. Ya, jadi ini artinya saya ingin mengatakan bahwa politik itu bermasalah, politik uang itu masalah. Tapi teknokrasi uang itu sebenarnya jauh lebih bermasalah. Masyarakat barat yang pluralis, yang sering jadikan standar para sarjana ilmu politik itu hari-hari ini itu lebih banyak mengkritik teknokrasi kok, bukan mengkritik politik. Misalnya kalimatnya begini, ya populisme itu bermasalah, tetapi teknokrasi itu bukan solusi. Oleh karena itu, ya ini tantangan yang luar biasa bagaimana ilmu itu yang amaliyah, bagaimana kita memahami politik dengan cara politik, bukan memahami politik dengan cara anti politik, karena kalau anti politik itu sebenarnya sama aja mengawetkan politik itu sebagai sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat. Kita tidak bisa berpikir lebih maju untuk memuliakan rakyat, memuliakan kedaulatan rakyat. Kita justru harus banyak mengkritik terhadap hal-hal yang anti politik, tapi lebih banyak menyukai ya. Jadi kalau orang anti politik itu kan artinya sebenarnya dia sedang membenarkan teknokrasi untuk menggantikan politik, teknokrasi untuk menggantikan demokrasi. Atau jangan-jangan netizen ya, netizen ini kan komunalisme baru. Termasuk para sarjana ilmu politik ini sebenarnya tidak mengendaki demokrasi, tetapi justru membenarkan teknokrasi, dan oleh karena itu ini harus dilawan, ditantang terus-menerus. Terima kasih.